Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kita meyakini nama Allah Al-Muhit yang maha meliputi, maka akan muncul, akan tumbuh di dalam hati kita 3 ibadah. Yang pertama, ibadah berupa perasaan takut. Takut kepada siapa? Allah. Berarti takut ibadah nggak? Takut ibadah? Tergantung. Maksudnya kepada lewat kuburan bedi gue. Itu ibadah bukan? Bukan. Itu namanya kecing. Banyak orang takut kepada benda mati, tapi nggak takut kepada yang maha hidup. Betul? Betul. Karo keris wedi, padahal keris benda mati. Tapi kan bisa ngadeg dewek. Bisa ngadeg dewek. Oke. Jenengan nggak takut kepada yang mendirikan, ya bukan berdiri, mendirikan alam semesta ini, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Satu, ibadah takut. Takut kepada siapa? Allah. Terus malu. Malu kepada siapa? Allah. Ada orang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Dan kadang-kadang malunya kepada manusia juga nggak benar. Orang ngaji izin. Izin kenapa sih? Ya jadi kewenangan. Kewenangan kepriwe? Anu wis kaji ora bisa ngaji. Ada enggak orang gelarnya haji tapi belum bisa baca Al-Quran? Ada. Jadi pas kumpulan bisa maca Latin. Bukan apa-apa Ustaz maca Latin. Masalah atau tidak? Ada masalah. Kapan? Ketika salah baca. Huruf-huruf Arab itu, beberapa huruf, bahkan banyak huruf itu susah dicarikan apanya? Ejaannya dalam bahasa Indonesia. Contoh yang paling gampang apa? Kancane sod. Napa? Dod. Coba kalau di bahasa Indonesia itu transliterasinya apa? D L O. Apa macamnya jajal? Dulu. Kalau dia nggak belajar membaca Al-Quran dengan benar, cuma mengandalkan apa? Ngaji. Kan repot maca Al-Fatihah. Kepriwe jajal kok? Ayo. Apa bacanya waladhdallin? Enggak. Macamnya boleh? Jajal waladhdallin sih apa dlolin jajal? Ya. Bisin. Jadi kewenangan. Biasanya mimpin donga. Ternyata nggak bisa ngaji. Ini malu yang nggak benar. Harusnya jenengan tuh malu karena nggak belajar. Malu kepada Allah. Takut, malu, terus apa? Merasa diawasi. Yang diistilahkan dengan muraqabah. Awalan yang pertama kata beliau, al-khawfu minallahi azza wa jalla wal haya'u minhu wa muraqabatuhu subhanahu. Buah manis yang pertama, kata penulis, akan muncul perasaan takut kepada Allah, wal haya'u minhu, merasa malu kepada Allah, wa muraqabatuhu subhanahu, selalu merasa diawasi oleh Allah. Fi kulli khatratin, dalam setiap sesuatu yang terlintas.
Ya, jangankan melakukan, baru nopo? Terlintas. Terlintas pikiran yang enggak baik. Terlintas rencana yang tidak baik. Ya. Contoh, masuk masjid. Masuk masjid bareng sama temennya. Masuk masjid bareng. Nyopot sandal bareng. Nyopot apa? Sandal bareng. Gak sengaja ngelihat, sandal apik temen. Lah nyongko arep balik asik lah. Arep ngapa balik asik? Pengen ganti sandal. Baru apa? Terlintas. Khatrah. Baru terpikir. Itu sudah malu. Apalagi melakukan. Baru kepikir malu. Karena dia yakin dengan nama Allah Al-Muhit. Maha meliputi ilmunya. Allah melihat. Mengetahui apapun yang terlintas di benak kita. Khatratin. Walafzatin. Lafzah itu apa? Ucapan. Jadi malu ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang gak disukai sama Allah Azza wa Jalla. Malu. Ya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia apa? Maya. Jadi jangan dipikir kalau jenengan di dunia maya pakai anonim. Ya, anonim itu berarti namanya enggak diketahui. Atau jenengan pakai namanya orang lain. Terus bebas ngapain? Komen semaunya, kata-kata yang dikeluarkan, yang dituliskan, itu kata-kata yang tidak baik. Jangan pikir orang nggak tahu. Ketika dia meyakini bahwa Allah Al-Muhit, maka dia akan hati-hati setiap akan mengucapkan sesuatu atau menuliskan sesuatu. Terus apa lagi kata beliau? Walahzatin, di dalam setiap saat. Di dalam setiap saat, setiap detik, setiap menit, dia akan melakukan apapun, dia selalu ingat, oh, Allah itu Al-Muhit. Kemudian, wa khatwatin, dan setiap langkah yang dia ayunkan. Dia akan ayunkan langkah itu ke tempat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya, masjid. Atau dia akan melangkah ke tempat sing remeng-remeng. Nah, paham kok remeng-remeng? Itu kuburan remeng-remeng. Ya. Tempat yang dibungkus karaoke tapi jane nang kono ana apa? Cemek-cemek. Ya. Harap nyanyi apa nyari panduan yang memandu nyanyi gitu. Itu dia mau melangkah itu dia. Astagfirullahaladzim. So gimana Ustaz biar tutup? Ya rasa nganah. Ben tutup rasa nganah. Kuwi cara sing paling manjur. Kecuali kalau jenengan pejabat. Kalau jenengan pejabat, maka pakai apa? Tanda tangan. Lah itu pejabat. Ya. Bagaimana membangkrutkan tempat-tempat maksiat dengan tidak datang ke sana. Ya tapi kan aku teka, kancaku teka, aku ora teka, kancaku teka. Ya kancane di nasihati. Ya seandainya kita nih semuanya dari kita peduli dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, tetangga kita, teman kita. Selalu menasihati mereka dalam kebaikan. Ketika mereka pengen kita nasihati, insya Allah tempat-tempat itu akan bangkrut. Lalu sebut tutulan apa? Ya beteng jahe. Mumet temen sih. Emang nggak ada minuman lain selain apa? Minuman keras apa? Ya. Kemudian apa kata beliau? Li'anna ilmahu subhanahu muhitun bikulli syai'. Karena kenapa kita muncul rasa takut? Kemudian apa tadi? Rasa malu, terus merasa diawasi. Li'anna ilmahu,
Karena ilmunya Allah muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya Allah itu tahu segala sesuatu. Maka kita merasa malu. Ya. Kemudian kata beliau, daqqa au jalla. Entah sesuatu itu adalah sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang apa? Kecil, au jalla, atau sesuatu yang besar. Ya. Yang kecil aja Allah tahu, apalagi yang besar. Au khafiya au jalla. Sesuatu yang khafiya au zahara. Sesuatu yang enggak kelihatan atau sesuatu yang kelihatan. Ya, sesuatu yang enggak kelihatan ya contohnya isi hati. Ya, sesuatu yang kelihatan ya contohnya mendem. Ya. Mendem di mana? Ya di mana aja, ya kelihatan, orang kelihatan, oh ini lagi mendem, ya. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga muncul di dalam hati kita perasaan takut, malu, dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah buah yang pertama. Lanjut. ثانيا البعد عن ظلم العباد والاعتداء عليهم ذلك بأن الله عز وجل قد أحاطت قدرته بكل شيء فلا يفوته أو يعجزه شيء فتذكر أن هذه القدرة المحيطة تمنع العبد من الاغترار بقدرته على الناس وظلمهم لأن قدرة الله عز وجل فوق قدرته وهو القاهر الذي أحاط قهره بكل شيء وما من دابة إلا هو سبحانه آخذ بناصيتها. Buah yang kedua, ketika kita mengimani nama Allah Al-Muhit, berusaha menghindari perbuatan zalim kepada sesama. Kenapa? Berusaha menghindari perbuatan zalim kepada siapa? Kepada sesama. Apa Ustadz hubungannya Ustadz dengan nama Al-Muhit? Bukankah salah satu makna Al-Muhit adalah yang maha meliputi apanya? Kekuasaannya, kekuatannya. Berarti yang paling kuasa siapa? Allah. Yang paling kuat siapa? Allah. Saya tanya sama jenengan, biasanya orang yang berbuat zalim itu orang yang merasa kuat atau yang merasa lemah? Kuat. Biasanya yang berbuat zalim itu orang yang merasa punya kekuasaan atau yang tidak punya kekuasaan? Yang punya kekuasaan. Bagaimana supaya bisa ngerem? Ingat, kamu punya kekuatan. Di atas kekuatanmu ada kekuatan Allah. Ketika berbuat zalim karena merasa punya kekuasaan, ingat, di atas kekuasaanmu ada kekuasaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ustaz, aku sih udah pejabat Ustaz. Baik, Anda bukan pejabat. Apakah artinya Anda tidak punya kekuasaan? Punya atau tidak? Punya. Kekuasaan apa? Bapak kepada anaknya. Kekuasaan apa lagi? Istri, suami. Kekuasaan suami kepada siapa? Kepada istrinya. Kekuasaan guru kepada siapa? Murid. Kekuasaan atasan kepada bawahannya. Kekuasaan majikan kepada pembantunya. Kekuasaan sopir kepada siapa? Kenaik apa penumpang? Ya dua-duanya. Ya, mentang-mentang sopir boleh gawa mobil apa? Sekarang Yesus menang. Anda itu punya kekuasaan. Jangan berbuat semena-mena. Ya.
Karena di atas kekuasaanmu ada kekuasaan yang lebih tinggi. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Apa kata penulis? Tsaniyan, buah yang kedua, al-bu'du, berusaha menjauhi. Berusaha apa? Menjauhi. Apa yang dijauhi? An zulmil ibad. Berusaha menjauhi perbuatan zalim kepada sesama hambanya Allah. Sesama hambanya Allah. Kucing hambanya Allah atau bukan? Masuk apa enggak berarti? Masuk. Ya. Jangan mentang-mentang jenengan lebih besar dari kucing. Terus semena-mena kepada apa? Kucing. Ya. Apalagi kepada anak. Ya. Apalagi kepada anak. Anak kan levelnya lebih tinggi dari kucing. Ya. An zulmil ibad, hati-hati dari perbuatan zalim kepada sesama, wal-i'tida'i 'alaihim, dan menyakiti mereka. Sehingga seorang mukmin itu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Itu ciri-cirinya nopo? Mukmin. Jadi mau melakukan sesuatu, mikir dulu. Mau ngomong sesuatu, mikir dulu. Itu mukmin. Nek munafik? Nek munafik napa? Ngomong dhisik, nembe mikir. Munafik itu berbuat sesuatu baru mikir. Berarti lebih dulu omongannya daripada napa? Pikirannya. Kalau orang yang beriman, sebelum dia mengucapkan sesuatu, walaupun itu kepada orang yang berada di bawahnya sekalipun. Suami kepada siapa? Istri. Bapak kepada anak. Bos kepada bawahan. Komandan kepada prajurit. Ustadz kepada jamaah. Guru kepada murid. Dosen kepada mahasiswa. Sebelum ngomong sesuatu kepada orang lain, maka dia akan berpikir terlebih dahulu, apakah ucapan yang saya omongkan ini menyakiti dia atau tidak? Enggak mentang-mentang, oh saya kan dosen, ya saya bisa apa? Kasih nilai. Ya. Semau saya. Macam-macam mahasiswa nih, tinggal dikasih C. Benora munggah ngono si kapok ya. Belum tahu ya dosen. Dosen apa artinya? Kata orang ya, kata orang. Mbuh bener mbuh orang. Ngomongnya sekerdus, gajinya sesen. Jere. Oh kebalik ya. Tapi enggak juga sih. Ya ada juga yang kayak gitu. Ya. Jadi sebelum ngomong dia pikirkan, apakah menyakitkan atau tidak kepada orang yang kita ajak ngomong. Kemudian apa kata beliau? Dzalika bi anna Allah qad ahatat qudratuhu bi kulli syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya sudah meliputi segala sesuatu. Di atas segala sesuatu. Fala yafutuhu aw yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua bisa dilakukan oleh Allah. Fatadzakkar, maka ingatlah. Anna hadhihi al-qudrata al-muhitata tamna'u al-'abda min al-ightirari bi qudratihi 'ala an-nasi wa dhulmihim. Ketika kita ingat betapa tidak terbatasnya kemampuan Allah, betapa kemampuan Allah tanpa batas, maka ingatlah itu sehingga kita menghindari perbuatan zalim kepada orang lain. Pernah kejadian dalam Sahih Muslim, seorang sahabat yang biasa dipanggil dengan panggilan Abu Mas'ud. Sinten? Abu Mas'ud. Bukan siapa? Ibnu Mas'ud. Ini dua orang yang berbeda. Yang satu Ibnu Mas'ud, yang satu apa? Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Badri, beliau bercerita,
kuntu adribu ghulaman li bisaut. Pada suatu hari, karena mungkin terpancing emosi, kata Abu Mas'ud, saya pukuli budak saya bisaut. Bisaut itu apa? Cemeti, pecut. Ya, saya pukuli pembantu saya dengan apa? Dengan pecut. Fasami'tu sautan min khalfi. Ketika saya sedang mukuli pembantu saya itu, tahu-tahu saya dengar suara dari belakang. Suaranya dari mana? Dari belakang. Apa bunyi suara itu? I'lam Aba Mas'ud. Abu Mas'ud, emut. Ingat Abu Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, saya ini nggak paham itu suaranya siapa. Kenapa nggak paham? Saking emosinya. Saking emosinya saya saat itu, saya nggak ngerti ini suaranya siapa. Falamma dana, ketika orang yang ngomong itu semakin dekat, saya baru ngeh. Ternyata orang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuan sama Nabi mukuli pembantu. Isi nora. Sekeke bela. Jenengan lagi ngebuke anaknya, kewenangan ng ustad, pripun. Isi nora. Pol. Ya, apalagi ketahuan sama Rasulullah SAW. Ustad kan nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Rasul kan level lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada ustad. Wong kita ketahuan ustad aja lagi melakukan hal yang tidak terpuji. Ya, padahal bareng ngaji. Ya. Ketahuan sama ustad, malu. Apalagi ketahuan sama Rasul SAW. Ternyata Rasulullah SAW masih terus mengulang-ulang ucapannya. Apa tadi ucapannya? Abu Mas'ud, ingat. Nek cewek apa? Nyebut. Ya. Abu Mas'ud ingat. Ya. Diulangi lagi sama Nabi SAW. Abu Mas'ud ingat. Ya. Begitu sadar bahwa yang lagi negur dia adalah Rasul SAW. Fa'alqaitu as-saut min yadi. Maka aku lepaskan. Aku lemparkan. Apa tadi? Cemeti itu dari tanganku. Ternyata Nabi SAW belum selesai kasih nasihatnya. Itu tadi baru apa? Baru prolog. Baru muqaddimah. Ya, baru muqaddimah. I'lam Aba Mas'ud. Ingat Abu Mas'ud. Innallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ghulam. Wahai Abu Mas'ud, ingat. Kuasa Allah untuk menghukummu itu lebih besar dibandingkan kuasamu untuk menghukum pembantu. Kita ulangi. Apa kata Nabi SAW? Kuasa Allah untuk menghukummu itu lebih besar daripada kuasamu untuk menghukum pembantu. Ini bukan berlaku hanya kepada pembantu. Termasuk juga kepada siapa? Istri kita. Sing senenge. Bojo sing senenge apa? Plak-plek. Allah Maha Kuasa untuk membalas perbuatanmu yang kamu lakukan kepada istrimu. Allah bisa membalas dengan balasan yang lebih berat dibandingkan perbuatan yang kamu lakukan kepada istrimu, kepada anakmu, kepada karyawanmu, kepada pembantumu, kepada bawahanmu, kepada muridmu, kepada santrimu. Ingat itu. Jadi sahabat Nabi SAW itu tipenya begitu dinasehati rata-rata langsung apa? Manut. Itu tipe umumnya sahabat kayak gitu. Ini salah satu yang membedakan kita dengan siapa?
sahabat. Salah satu yang membedakan kita dengan sahabat. Kalau kita akeh apa nih? Ngeyel. Akeh apa? Ngeyel, ngeles, kakean alasan. Udah gue maksudnya. Terus garing aku salah gitu. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Begitu mendengar nasihat Nabi SAW diingatkan tentang kuasa Allah, maka beliau pun mengatakan, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Sejak detik itu, detik dinasihati sama siapa? Rasulullah SAW. Sampai aku meninggal dunia, aku tidak pernah lagi memukul budakku. Langsung memperbaiki diri. Itulah tipenya seorang mukmin. Jadi tipenya seorang mukmin begitu menasihati, begitu dinasihati, berusaha untuk mengamalkan nasihat tersebut dan tidak mengurangi perbuatan yang serupa. Sampai kapan? Sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin itu bukan orang yang enggak pernah berbuat salah. Tidak mungkin. Namanya juga manusia. Mukmin itu adalah orang yang bila berbuat salah, cepat memperbaiki diri. Itu mukmin. Ya. Jadi nek tiba mengkalen, cepat apa? Mentas. Udu malah ngelangi. Ya. Jadi kalau orang jatuh kecomberan itu cepat bangkit, bukan malah nyelam di mana? Di comberan. Ya. Contohnya ini, tuku nomor. Tuku apa? Nomor. Ketahuan sama ustaz. Loh, mas, mbok jenengan sing wingi ngaji kae nang Mandarul? Enggak ustaz, dene tuku nomor. Lah ustaz wis kadung lah. Tobat ustaz, teman. Harusnya kayak gitu. Ya, tobat ustaz. Harus memperbaiki diri. Ya. Bukan malah melanjutkan. Benar gitu tobat, benar. Diumumkan menang, alhamdulillah loh. Alhamdulillah mulai duit judi, alhamdulillah. Ya. Ini adalah yang berapa? Yang kedua.